Hai, kenalkan saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Ini untuk yang kedua kali. Aduh. Theo Chandra Tarunta ya? Tarunta. Tarunta Sebayang. Iya, oke. Siapa lagu? Bagi yang udah pernah nonton podcastku sama dia, ya udahlah gitu. Ini aku mau nanya sama dia, kenapa kok minta tarik? Minta tarik video itu ada tiga episode. Kukira entah satu aja videonya ditarik. Ini semua katanya, semua minta ditarik. Ya karena kelebihan aku itu salah satu kelemahan aku, Bang. Aku pandai ngobrol, pandai ngomong, dan itu salah satu kendalaku. Kadang aku selalu ngomong yang aku kadang nggak tahu apa yang aku omongin gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ku katain di situ salah gitu. Ya aku nggak sadar beberapa yang ku omongin di situ sebenarnya titik aku berpijak, dan sebenarnya aku nggak layak untuk ngomongin itu gitu. Jadi aku ngerasa baiknya ditarik deh gitu. Salah menurut siapa? Menurutmu, menurut orang, atau menurut yang merasa? Awalnya aku merasa yang salah itu mereka. Maksudku kan ada banyak yang kita bicarain semalam. Awalnya aku merasa aku bener kok, nggak ada aku salah gitu. Cuman setelah berhari-hari, berbulan-bulan aku mikir kayak iya sih gitu. Nggak layak sih aku ngomong gitu. Menurutmu, kok salah? Saat ini aku merasa aku salah. Be wise saja sih, maksudnya terima keadaan aja gitu. Gak bisa juga kita membela diri kita. Jadi kenapa 3-3? Apa itu kan 3 video kita itu kan 3 segmen berbeda. Yang pertama banyak itu ngomongin diorama dan proyek akhir bulan ya. Ya kan? Diorama dan PAB. Yang kedua anak band. Ya, analogi. Ya kan? Yang ketiga kerjaan. Yang pertama mungkin aku ngerasa kurang puas dengan apa yang aku paparkan soal diorama. Aku masih banyak yang mau ngomongin segala macam, tapi nggak sempet, dan rasa aku nanggung. Dan di proyek akhir bulan kayaknya aku terlalu banyak omong dan aku salah ngomong gitu. Karena memang ya seperti yang aku bilang, aku merasa aku salah. Kemarin enggak, gitu loh. Sekarang udah berhari-hari, berbulan-bulan aku ngerasa aku nggak layak ngomong gitu di keluarga aku sendiri. Bahkan sebelum aku di diorama, sebelum aku di mana-mana juga proyek akhir bulan orang-orang pertamaku. Dan sekarang kameramen yang ada di sini yang lagi ngetik kita, walaupun kamera abang, yang handle juga orang-orang proyek bulan. Ada Tomo, ada Rian gitu. Ya aku harus sadar diri lah. Rumah aku pulang ya mereka, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Yang kedua ngomongin analogi. Sebenarnya di analogi kita udah ngomongin juga masalah kerjaan sampai di episode ketiga juga. Aku takut aja pimpinanku nengok. Aku ngontolin orang. Aduh, ya masalah seragam ya? Iya, masalah polwan di apa-apain gitu. Aku itu, dan ya ada ngomongin masalah seragam. Tapi kalau masalah seragam aku ngerasa benar sih. Yang masalah polwan di telepon yang nggak benar. Iya, di telepon yang nggak benar gitu. Kalau masalah seragam yang kenapa polisi-polisi heboh untuk menampilkan dirinya pakai seragam dan segala macam, ya aku memang ngerasa nggak suka sih sebenarnya. Tapi kan kau juga gitu. Aku nggak pernah foto pakai seragam. Nggak pernah foto, tapi main pakai seragam. Nggak pernah juga. Kecuali kalau aku dipanggil Indi malam-malam, suruh ngetek vokal sama Awi. Mau nggak mau aku masih pakai celana dinas. Celananya aja. Celananya aja. Ya aku gimana ya? Aku berharga karena aku sendiri, bukan karena seragamku. Itu baru keren. Bukan karena seragam ya kan. Nah, jadi ya itulah kenapa banyak polemik. Kenapa aku tarik? Karena menurutku aku belum layak ngomong seperti itu gitu. Itulah klarifikasi darimu ya. Ya buat teman-teman juga, aku sebagai mengundang dia untuk ikutan podcast minta maaf juga nih. Kan gitu. Bukan maksud untuk menjadi pemicu bermasalah. Enggak. Cuma namanya kita enak ngobrol, dan itu pertama kali ngobrol sama Theo ya kan? Itu pertama kita ngobrol kan? Pertama kali ngobrol, nggak taunya enak, akhirnya dia kebablasan gitu. Memang aku biasanya kalau ngobrol-ngobrol gitu Bang,
ditemenin lah, minimal ditemenin sama Rian, ditemenin sama beberapa kawan, Awi gitu. Ini kalau aku sendiri diajak ngobrol, ya semua dong gibah, ya aku tukang gibah. Oke, masih tema-tema yang semalam-semalam juga nih. Karena aku memang mau mengangkat itu gibah. Ini orang ini si Tea sama Torik ngomongin gibah juga nih. Sampai gibahin aku ya. Gak mau pula ditonton videonya. Gibah ini menurutku kayak udah jadi trademark Binjai. Aku salah satunya mungkin. Salah satu orang yang menyebarkan dunia gibah. Jadi menurutmu gibah itu nggak bisa dihilangin di Binjai? Kalau gibah hilang di Binjai, Bang, nggak akan ada diorama, nggak akan ada komunitas-komunitas yang berkarya seperti ini. Nggak ada juga podcastku. Nggak akan ada juga podcast Abang kalau nggak ada gibah. Karena percaya nggak percaya, di skena ini, di perkumpulan muda-mudi di kota Binjai ini, lebih gampang termotivasi karena omongan orang, karena dijelek-jelekin orang. Menurutku, aku pribadi juga sering beberapa karya aku tuh, kayak pertama kali project akhir bulan itu dibuat, kami buat video klip bandku SMK tuh. Ya itu karena aku ngerasa, ya karena aku ngegibahin band di SMA sebelah. Dulu kalau nggak salah nama bandnya, teman-teman juga, band Little Peace, dan aku ngeliat video klipnya dan wah ini keren nih, asik nih gitu kan. Terus kami gibahin lah, ini yang buat katanya sutradaranya Sidul, masa kita nggak bisa buat kayak gini gitu kan. Ya karena gibah-gibah seperti itulah makanya aku belajar video pertama kali. Yalah. Itu yang sempat kau ceritakan semalam ya. Iya. Makanya kan. Yang hampir kebablasan ya. Makanya gibah itu penting di kota kita. Nggak boleh enggak sebenarnya. Berarti kamu ngakuin lah berarti. Iya. Gibah itu memang bukan susah, memang nggak bisa dihilangkan ya. Betul. Tergantung positif atau negatif. Tapi kok peduli nggak kalau kau misalnya digibahin orang tentang negatif? Aku peduli selagi nggak ngomongin soal yang lain. Kalau misalnya ngomongin soal aku ngebucin, aku ngapa segala macam, aku oke lah, it's okay. Tapi kalau udah ngomongin soal karya-karyaku dan segala macam, aku agak ke-trigger sedikit gitu. Berarti kalau kaunya digibahin negatif, bodo amat. Tapi kalau karyamu baru kau komplain gitu. Ya. Sebenarnya agak overexposure sih, maksudnya aku terlalu pede sih ketika orang ngejelekin karyaku, aku komplain. Tapi memang aku sampai sekarang berkarya itu apapun yang aku buat aku anggap anak gitu. Sampai aku pernah nangis di bawah MKA hanya gara-gara PAB kemarin nggak megang video di Silaturasik keempat ya, yang di sini keempat. Padahal yang di samping. Yang di samping. Oh, iya. Padahal aku sendiri sih yang nggak dengar informasinya. Aku cuma dengar informasi setengah. Cuma dengar informasi setengah. PAB ngerjain beberapa kerjaan event organizer-nya. Tapi aku nggak dengar kalau misalnya kita megang video juga. Itu belum kedenger. Padahal sebenarnya PAB juga ngerjain video. Berarti di Silaturasi komunikasi lah ya. Karena aku ngerasa waktu dari Silaturasi pertama sampai Silaturasi keempat berjalan, PAB tetap jadi videografer mereka gitu, teman-teman kita yang di Silaturasi. Jadi aku ngerasa Silaturasi itu sebagai karya-karya dan anak-anakku juga gitu. Aku nggak mau dipisahin dari itu gitu. Sampai nangis-nangis, Bang. Ngobam di bawah, nangis-nangis, gitu-gitu, diliatin orang. Padahal aku yang goblok sih, aku yang nggak tahu informasinya. Miskomunikasi. Iya. Untung bagian Reja ngomong, Bang, abang salah denger banget. Kita juga video juga. Gitu, kalau nggak. Jadi buat teman-teman kalau mau gibah, orangnya boleh, karya jangan. Jangan. Tapi kalau bisa jangan dua-duanya gitu. Dua-duanya juga. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena aku juga suka ngibahin kalian. Semua. Percayalah, siapapun orang di Binjai pasti gue gibahin. Dan itu pernah. Siapapun. Lagi ya kita nongkrong ngapain, Bang? Kita duduk. Iya kali kita ngomongin masalah
kamera terus, karya terus kan enggak. Gibain cewek nggak apa-apa ya kan? Gibain cewek nggak apa-apa. Tapi kebiasaan kita laki-laki nih gibain cewek, aduh. Kemana-mana dia ngomongin. Iya. Aduh. Semalam aku podcast ya sama Torik, seru lah. Tinggal tonton aja hari Rabu nanti tayang. Aduh. Kayaknya video ini naik orang tuh udah tayang. Oh kayaknya nunggu aku di tag dulu baru Iya. ditayangin mereka. Kau udah lama kenal sama Teh ya? Dari SMA kelas 1 aku kenal Thea. Sama Torik dikenalin Teh ya? Torik aku kenal itu pertama kali aku kenal Torik, percakapan awal yang kami ngomongin sama Torik tuh aku nggak sur sama dia. Iya. Soal saat itu Nunani yang selalu ngomong kalau mereka bermusikal puisi dan aku bilang kalian musikal puisi itu puisi apa enggak gitu, itu lirik atau enggak, itu aku komplain sama si Torik duluan nih gitu. Baru kami ngobrol-ngobrol soal musik, soal musikalisasi puisi, tentang apa, akhirnya kenal Torik dan terakhir deket gitu. Ya itu Torik cerita. Pertama kali kau nengok dia cuma nengok rendang katanya. Ya itu mungkin karena kepedean aku kan bang, mungkin karena aku dulu SMA musikalisasi puisi, jadi aku ngerasa aku pinter di bagian situ, jadi padahal nggak juga gitu. Jadi aku berani kemarin pada saat itu nanya Torik, kalian ngomongin musikalisasi puisi apa kalian itu memang puisi yang kalian musikalisasikan gitu kan? Aku berani ngomong gitu, padahal ya sebenarnya aku juga segini gitu. Tapi ya ngomongin Nunani aku merindukan kalian guys. Yunani masih ada nggak sih? Masih. Masih ada ya? Masih. Sekali nanti tanya juga ke Torik. Oke, kita ngomongin diorama dulu. Kok masih di diorama?